Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah. Fi hadhihi al-fursa as-saminah. Qadarna التعلم مرة أخرى في هذه الندوة الشريفة فمباشرة هيا نبدأ درسنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Sip ya, jadi kemarin kita sudah masuk fiil misal ya. Terakhir situ ya. Fiil misal. Ya. Sekarang kita melanjutkan lagi di fiil ajwab. Halaman 155 ya. Sudah dibuka ya. Sekarang kita masuk fiil ajwab ya. Langsung saja kita mulai ya, karena biar cepat selesai juga. Fiil ajwab, kita masuk sekarang di fiil ajwab, halaman 155 sudah dibuka ya. Fiil ajwab adalah fiil mu'tal yang huruf mu'talnya ada di tengah. Ain fiil. Fiil ajwab terbagi menjadi 3. Jadi kemarin sudah belajar fiil misal. Kalau fiil misal itu huruf ilahnya di depan. Kemarin ya, wa'ada atau yasaro, ini kan huruf ilahnya di depan. Wajala, wajuza, warisa kan huruf ilahnya di depan. Kalau fiil ajwab itu huruf ilahnya di tengah. Huruf ilahnya di mana? Di tengah. Di tengah. Fiil ajwab adalah fiil mu'tal yang huruf mu'talnya ada di tengah atau ain fiil. Fiil ajwab terbagi menjadi 3. Dan fiil ajwab nanti terbagi menjadi, ini 2 maksudnya ya, bukan 3. Ini salah ya. Terbagi menjadi 2. Coba silakan dibaca. Nisa ya, fiil ajwab form. Fiil ajwab adalah fiil mu'tal yang huruf mu'talnya ada di tengah ain fiil. Fiil ajwab terbagi menjadi 2. Yang pertama fiil ajwab waw. Ini adalah kelompok fiil ajwab yang huruf ilatnya adalah huruf waw. Contohnya qola artinya telah berkata, dan soma artinya telah berpuasa. Huruf ilat waw baru terlihat dalam bentuk fiil mudhari, yaitu yakulu yang artinya sedang berkata, dan yasumu artinya sedang puasa. Bisa juga huruf wawunya baru terlihat pada masdarnya seperti khaufan, yakhafu, khofa. Yang kedua fiil ajwab ya. Ini adalah kelompok fiil ajwab yang huruf ilatnya adalah huruf ya. Contohnya zada artinya telah menambah, dan asya artinya telah hidup. Sama dengan ajwab wawu, huruf ilat ya baru terlihat dalam bentuk fiil mudhari, yaitu yazidu yang artinya sedang menambah, dan ya ya'ishu artinya sedang hidup. Bisa juga huruf ya-nya baru terlihat pada masdarnya seperti haibatan, yahabu, haba. Masih nyala di depan. Ya. Jadi ini fiil ajwab. Jadi fiil ajwab itu huruf ilahnya di tengah. Contohnya adalah soma, kola, ya. Atau misalkan asya, sama misalkan ko, asya ya isu dan lain-lain ya. Tapi ketika antum melihat fiil ajwab ini, antum akan menemukan fiil ajwab huruf aslinya itu bukan di fiil madi ya. Kalau soma itu huruf ilahnya apa? Soma. Alif ya. Alif. Tapi di situ bukan ajwaf alif, karena ajwaf alif itu tidak ada.
Tapi dia ajwaf ya. Bagaimana ajwaf waw maksudnya? Bagaimana kita tahu dia ajwaf waw? Kita lihat di fi'il mudhari'nya. Ya, soma yasumu. Oh, nanti yasumu. Soma fi'il madi, yasumu fi'il mudhari'. Maka nanti di sini namanya nanti ajwaf waw. Ya. Ajwaf waw. Soma yasumu. Ya. Coba kola menjadi Yakulu. kola yakulu. Maka nanti antum bisa lihat bahwasanya kola itu ajwaf waw. Ya. Kita taunya dari mana? Dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari. Contoh yang lain adalah asa ya'isu. Ya, asa ya'isu. Zada yazidu. Nah, ini ajwaf ya. Kita tahu dia ajwaf ya karena fi'il mudhari'nya nanti ya ya. Zada yazidu, asa ya'isu, saro yasiru juga sama. Paham tuh? Paham tuh Ustaz. Nah, jadi fi'il ajwaf ini kita taunya dari Fi'il mudhari'. fi'il mudhari'nya. Tapi ada juga fi'il ajwaf yang mana fi'il mudhari'nya fathah. Contohnya khofa ya khofu. Nah, ini kan tetap fathah ya. Tetap alif maksudnya ya kan. Maka kalau ajwaf yang seperti ini kita tahunya nanti di masdarnya. Kita tahu huruf ilahnya di mana? Di masdar. Di masdarnya. Nah, khofa ya khofu nanti khaufan berarti dia namanya ajwaf. Wow. Ajwaf waw. Kayak nama ya namu ya, nama ya namu. Tidur ya, nama ya namu. Ini kan fathah juga, alif juga kan. Nah, tapi kita tahunya di masdar. Masdarnya nanti apa? Naum ya. As-salatu khairun minan naum. Naum. Maka berarti dia ajwaf apa? Ajwaf wow. Ajwaf waw. Karena masdarnya apa? Naum ya. Waw kan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kalau kita pengen tahu dia ajwaf waw atau ajwaf ya, kita lihat di fi'il mudhari'nya. Tapi kalau fi'il mudhari'nya masih tetap alif, kayak khofa ya khofu, nama ya namu atau haba ya habu, ini kan masih tetap alif ya. Maka nanti kita lihat di masdarnya. Oh, nanti masdarnya khaufan berarti waw. Haibatan ya berarti ajwaf ya. Paham tuh? Jadi ajwaf cuma ada dua ya, ajwaf waw sama ajwaf ya. Ajwaf alif nggak ada. Ya, alif itu cuma sebagai tipuan saja itu ya. Itu maksudnya bukan huruf aslinya. Huruf aslinya nanti kita lihat di fi'il mudhari atau masdarnya. Paham tuh? Nah, sekarang langsung saja kita lihat di tasrifnya. Ya, kita lihat di tasrifnya ini ya. Coba silakan dibaca Bu Ika ya. Ya. Ke samping ya. Ya. Koma yakumu kauman koimun makumun kum latakum. Artinya berdiri. Satu baris aja. 4 baris ya ke bawah. 4 ya. Soma yasumu sauman wasiyaman soimun masumun sum latasum. Sona yasunu saunan soinun masunun sun latasun. Qala yaqulu qaulan qailun makulun qul lataqul. Selanjutnya silakan dilanjut Janisa. Zara yazuru ziaratan, zairun mazurun, zur la tazur artinya berkunjung, khona yakhunu khunan wa khiyanatan, khoinun makhunun khun la takhun artinya berkhianat, taba yatubu taubatan, taibun matubun tub la tatub yang artinya bertaubat.
Baik, kita masuk bab 1 dulu. Kalau bab 1 kan jelas fa'ala yaf'ulu, maka kalau fa'ala yaf'ulu pasti ajwaf waw ya. Pasti ajwaf waw. Karena kan yaf'ulu domah ya. Domah kan waw. Koma yakumu, soma yasumu. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Ketika fi'il ajwaf itu koma yakumu kauman. Untuk masdarnya itu biasanya dikeluarin huruf ilahnya. Jadi kalau huruf ilahnya waw, nanti wawnya dikeluarin jadi sukun ya. Koma yakumu kauman. Wawnya sukun, habis itu huruf akhirnya biasa. Fathatain. Ya, fathatain ya namanya masdar. Atau biasanya ada juga yang pakai tak marbutoh. Contohnya ziarah kan ada tak marbutohnya. Khianah. Tapi ada taubah. Taubah kan ada tak marbutoh. Tapi ada juga yang enggak. Ya. Jadi kauman, sauman, saum ya, saum. Saum itu puasa. Saunan, menjaga kaulan berkata ya. Kaulan, ziarah, taubatan. Untuk isim fa'il, ini nanti kita tambahin hamzah di tengahnya. Jadi kan koma, ya nanti ada hamzahnya kasroh. Huruf ilahnya diganti hamzah lah. Huruf ilahnya diganti hamzahnya. Jadi imun. Imun. Inun. Ilun. Hamzahnya berharokat kasroh. Zara menjadi zairun. Khona menjadi inun. Ya. Taba menjadi taibun. Jadi dikasih hamzah. Hamzah harokat kasroh untuk isim fa'il ya. Nanti untuk isim fa'il, isim maf'ul maksudnya, nanti harusnya kan maf'ul kan maf'ulun ya. Setelah mim kan harokatnya sukun ya, maf'ulun kan fa-nya sukun kan. Tapi kalau untuk fi'il ajwaf ini enggak. Jadi nanti huruf pertamanya langsung diharokatkan, dan nanti kalau misalkan ajwaf waw nanti langsung waw ya. Makumun, mazurun, masumun, masunun. Jadi huruf depannya digeser, nggak perlu disukunkan, tidak seperti maf'ulun, tapi langsung kalau misalkan ajwaf waw ya domah, makumun, masumun, masunun. Untuk fi'il amr kita langsung kum, sum, sun ya. Kul. Jadi untuk fi'il amrnya langsung fi'il mudhari kan yakumu ya. Nanti ya-nya dilangin, wawunya dilangin, langsung aja mimnya sukun kum. Yasumu nanti ya-nya dilangin, wawunya dilangin, langsung menjadi sum. Yakulu juga sama. Kul ya, kul huwallahu ahad, kul. Katakanlah kul. Untuk fi'il nahi seperti biasa, fi'il mudhari ditambahin lah. Yakumu menjadi latakum, cuma nanti huruf ilahnya dilangin karena ini sukun ya. Karena ini sukun, huruf ilahnya dilangin, jadi latakum, latasum, latasum, latakul, latazur, latakun, latatub. Paham tuh? Ya, berarti di sini perubahan yang pertama di isim fa'il. Isim maf'ul berbeda juga, fi'il amr berbeda juga, fi'il nahi juga berbeda juga. Ya, isim fa'il nanti ditambahin hamzah, qaimun, sha'inun, qailun. Untuk isim maf'ulnya nanti digeser, langsung ditambahin mim saja. Atau istilahnya yakumu ditambahin mim, ya-nya diganti mim jadi makumun. Yasumu ya-nya diganti mim jadi masumun, kayak gitu kan? Yakulu makulun, yazuru jadi mazurun. Itu kalau isim maf'ul. Tapi kalau fi'il amr nanti hukumnya nanti ya-nya dihilangin dan huruf ilahnya dihilangin. Jadi langsung aja sum, yasunu sun, yakulu kul. Untuk fi'il nahi seperti biasa, yang namanya fi'il amr, fi'il mudhari ditambahin lah, habis itu huruf ilah yang di tengah ini dihilangin. Tep ya. Jadi itu untuk yang bab 1. Untuk bab 2, fa'ala yaf'ilu. Maka kalau fa'ala yaf'ilu itu pasti kasroh. Yang namanya kasroh pasti ajwaf ya.
Nah, Jadi kan fa'ala yafulu, qala yaqulu, soma yasumu. Kalau ini bab 2 kasrah, berarti kalau kasrah berarti ya. Ba'aya bi'u, zada yazidu, semuanya juafe nanti. Coba 3-3 ya dibaca, silakan dari Bu Ika ya. Ba'a ya bi'u bai'un bai'an bai'un mubi'un bi la ta'bi zada yazidu ziyadatan zaidun mazidun zid la tazid asya ya isu aishan aisun maisun is lata is syoro Cukup ya. Bawahnya silakan Nisa. soro yasiru soirurotan soirun masirun sir la tasir artinya menjadi ghaba yaghibu ghaiban ghaibun maghibun ghib la taghib artinya menghilang khaba yakhibu khaibatan khaibun khib la takhib artinya gagal. Untuk bab 2 ini rumusnya secara garis besar sama seperti bab 1 tadi, yaitu yang pertama untuk masdarnya kan ditambah karena ini ajwaf ya, berarti ya nanti tengahnya ya, bai'an, ziyadatan, aishan, ada yang soirurotan, ghaiban sama khaibatan, ini kan ya. Ya ini ya. Untuk isim fa'ilnya sama seperti yang di atas, yaitu menjadi ditambahin hamzah. Kalau tadi qailun, ini ba'a menjadi ba'iun, zada menjadi zaidun. Asa menjadi aishun ya, aishun. Nusara menjadi Ya, soirun. soirun ya. Ghoba menjadi ghaibun. Ya, jadi seperti biasa ditambahin hamzah, hamzahnya nanti kasroh. Untuk isim maf'ul hukumnya sama tadi, yaitu fi'il mudhari ya-nya diganti mim, yabi'u menjadi mabi'un, yazidu menjadi mazidun, ya'isu menjadi ma'ishun. Ya. Untuk fi'il amarnya nanti seperti di atas. Kalau tadi yang di atas domah, kalau di kasroh langsung aja b, zid, ish, sir, ghib atau khib, langsung ya. Kalau tadi kan ini domah ya. Ini domah karena fi'il mudhari domah, tapi ini nanti kasroh. Karena kenapa kasroh? Karena fi'il mudhari'nya kasroh. Langsung jadi aish, sir. Huruf ilahnya dihilangin. Ya, wow, ya-nya dihilangin langsung aja, nggak perlu dipanjangin. Kenapa dihilangin? Karena kalau nggak dihilangin nanti panjang. Nah. Jadinya bi, ais, yang namanya dalam bahasa Arab dua sukun tidak boleh bertemu. Makanya yang huruf ilahnya dihilangin, langsung aja menjadi ais. Iya kan? Ini kan seperti yazidu, ini ya-nya dihilangin. Seperti biasa yang namanya fi'il mudhari, fi'il amr ya-nya dihilangin. Ini kan jadinya zid. Ya, tapi dua sukun tidak boleh bertemu, maka ya-nya dihilangin, langsung aja menjadi zid. Ya. Khoba yagibu juga sama menjadi ghib. Khoba yagibu menjadi khib ya. Untuk bab 3 langsung kita baca bareng aja ya. Silakan dibaca bareng wa'id isnani salasa. Khofa ya Khofa ya khofu khaufan khaifun makhufun khufun khof la takhaf artinya takut. Terus Nama ya namu nauman naimun manumun nam laltanam artinya tidur. Ta'a ya ta'u
ta'i'un, maqtu'un, ta'latatu artinya taat, nala, yanalu, nailan, nailun, manilun, nala, tanal artinya memperoleh. Nah, untuk fi'il ajwaf bab 3 ini fa'ala yaf'alu ya. Ya. Maka ini jelas yang namanya yaf'alu, maka nanti alif juga, maka di sini kita belum bisa menentukan dia ajwafu atau ajwaf ya. Khafa yakhafu, nama yanamu, ta'a yata'u, ta'a yata'u, nala yanalu, kan belum tahu itu ajwaf waw atau ya. Baru kita taunya di masdarnya. Khaufan berarti waw, berarti kalau khafa yakhafu khaufan maka dia ajwaf Wow. waw. Nama yanamu nauman, ini masdarnya waw, berarti nanti dia ajwaf waw. Tau'an, nailan. Nah, ini berarti yang nalayanalu ajwaf ya. Dan ini sama'i dalam artian ya emang seperti itu, kita harus menghafal bahasa Arabnya. Namanya namu tidur, tapi kalau masdar dari namanya namu nauman. Nah, ini sama'i. Kita taunya dari mana? Ya kita taunya dari orang Arab ngomong ya. Jadi kita sering mendengar as-salatu khairun minan naum. Minan naum. Oh, ternyata masdar dari namanya naum itu naum. Kenapa naum? Karena di azan naum. Ya udah berarti pasti naum ya. Juga waw ya. Untuk isim fa'ilnya fa'ilun seperti biasa ditambahin hamzah. Khaifun, naimun, berarti naim itu orang tidur ya. Naim. Ta'iun, nailun ya. Tambahin hamzah seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk bab 3-nya, nah ini yang berbeda. Bab 3-nya ini nanti bukan makhofun ya. Harusnya kan ya khofum jadi makhofun. Ya kan? Kalau tadi ya-nya diganti mim kan. Nah, tapi dia nanti dia ngikut huruf ilahnya. Kalau huruf ilahnya waw berarti nanti makhumun, makhufun. Huruf ilahnya waw nanti manumun ya. Sama yanalu juga sama, bukan manalun, tapi huruf ilahnya ya berarti langsung manilun. Untuk fi'il amr, yang namanya fi'il amr itu ngikut fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya fathah ya udah ini fathah juga, khof. Fi'il mudhari yanamu fathah berarti langsung fathah juga. Jadi nam, to, nal juga sama. Fi'il amr dan fi'il nahi ngikut fi'il mudhari, maka ini juga sama, la takhaf, la tanam, la tato, la tanam. Untuk bab 5-nya ya tawilun. Ini bab 5 ini sifat ya, maka nanti beda sendiri menjadi tawilun. Panjang. Jadi itu fi'il ajwaf ya. Ada beberapa perubahan untuk fi'il ajwaf dan cara perubahannya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ditanya nama ya namu tidur. Nanti kalau kita mau tidur lah gimana? Nah, nanti 6 ya caranya, tidurlah menjadi 6. Kalau orang yang tidur menjadi naimun ya. Orang yang tidur menjadi naimun, fa'ilun. Naimun. Nah, itu berbeda ya. Ada yang berbeda dari kaidah tasrif istilahi di bab sebelumnya. Nah, kalau fi'il ajwaf cara merubahnya seperti ini. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Nah, silakan. Berarti kalau misal ngelihat fiil ajwafnya itu tuh dari masdar sama dari fiil mudhari ya. Kalau misalkan dari masdar dari fiil mudhari nggak ada, berarti adanya di masdar. Begitupun sebaliknya. Nah, Ustaz. Tapi didahului fiil mudhari dulu. Fiil mudhari dulu. Urutannya fiil madi. Fi'il mudhari. Oh, fi'il mudhari'nya masih fathah. Kalau masih fathah berarti nanti cari di masdar. Ya. Tapi kalau fi'il mudhari udah domah kayak yabi'u, ba'a yabi'u, udah kasroh yabi'u. Oh, ini sudah kelihatan, maka ya udah kita cukupkan di situ. Karena kan contohnya yang ini ya. Contohnya ini ya, zaro yazuru ya. Ini ajwaf apa? Zaro yazuru. Ajwaf waw. Wow ya. Tapi masdarnya malah ya ya. Ziarah, ya kan?
Masdarnya malah ya kan. Nah, kalau ada kayak gini gimana ya? Kita dahulukan yang mudoreknya. Kita dahulukan yang mudorek. Oh, yang mudoreknya. Mudoreknya. Karena mudorek sudah ketemu, karena biasanya masdar ada yang enggak seperti itu juga kan. Berarti kalau sudah ditemu fi'il mudhari ya udah kita nemunya di mudhari. Masdarnya nanti kadang soalnya kadang masdar ada yang ajwaf waw tapi masdarnya pakai iya. Iya, contohnya zaro ya zuru dia ajwaf waw tapi masdarnya pakai iya. Ziarah kan yang antum sering dengar ziarah. Itu masdar ya. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita mengetahui ajwaf waw dan ajwaf ya nanti ya gunanya nanti di isim maf'ul itu ya. Gunanya untuk diisi Maf'ul. karena isim fa'il kan semuanya sama ya ditambahin hamzah kan. Mau masdar mau ajofwa atau ajofya semuanya ditambahin hamzah kasroh, qaimun, baiun, nggak ada perbedaan. Yang penting dia fi'il ajwaf. Fi'il amr juga sama kan. Fi'il amr kan nggak mandang ini ajofwa atau ajofya, tapi dia ngelihat fi'il mudhari. Kalau mudhari domah yakumukum. Kalau mudhari'nya fathah ya namu langsung aja menjadi 6. Jadi yang paling penting sebenarnya antum tahu fi'il mudhari'nya. Karena isim maf'ul jarang digunakan, yang sering digunakan itu ya fi'il amr, fi'il nahyi juga sering digunain kan. Jadinya antum harus lihat fi'il mudhari'nya, lihat fi'il mudhari'nya. Baik, itu fi'il ajwaf ya. Ini pasti antum sering menemukan ini ya, fi'il ajwaf ini lumayan banyak ya. Dan mufradatnya sering dipakai juga kayak berpuasa, shoma yasumu. Ini kan sering dipakai ya. Qala yaqulu berkata, berkunjung zaro yazuru. Ini kan sering dipakai ya. Maka antum nanti akan sering menemuin ini ya, qoma yaqumu berdiri. Ini pasti antum sering ngomong ya, qoma yaqumu berdiri. Jadi kalau orang berdiri ya qaimun, qaim. Nanti kalau berdirilah kum ya. Jadi antum harus tahu lah ajwaf ini karena ajwaf ini nanti sering antum menemukannya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada kita langsung lanjut di fi'il nakis ya, fi'il nakis. Kalau tadi ajwaf itu huruf ilahnya di tengah. Kalau fi'il nakis huruf ilahnya di akhir urutan ya. Berarti kalau misal di awal, ajwaf di tengah, kalau nakis di akhir. Dan fi'il nakis ini terbagi menjadi 2 juga ya. Ada nakis waw, ada nakis ya, nggak ada nakis alif ya. Alif nggak ada juga sama seperti ajwaf tadi. Nakis waw sama nakis ya. Ya. Ini contohnya kurang jelas ini ya. Ini PDF-nya kurang nih. Fi'il nakis waw contohnya da'a. Nah, ini aslinya da'anya tulisnya bukan seperti ini ya, harusnya alif ya. Nanti tulisnya seperti ini ya. Aslinya itu seperti ini. Kelihatan ya layarnya? Da'a. Itu salah itu. Da'a ya, seperti itu ya. Tulisannya ada alifnya gitu, da'a. Nah, kita tahu dia nakis waw dari mana? Seperti fi'il ajwaf kita tahunya di mudhari. Nanti da'a yad'u seperti ini. Da'a yad'u. Nah, ini dia namanya nakis waw. Kalau nakisya gimana? Kalau nakisya itu contohnya biasanya nanti kayak gini ya.
Roma Yarmi. Yarmi. Yarmi ya, karena nakis ya, jadi Roma Yarmi kayak gitu ya, melempar. Atau nanti Masya Yamsi berjalan ya, Masya Yamsi berarti nakis ya. Da'a yad'u nakis waw. Masya Yamsi nakis ya. Ya. Terus untuk contohnya ini bisa langsung lihat yang bawah ya. Di sini nggak dijelasin ya. Intinya yang namanya nakis itu huruf ilahnya di akhir. Nanti ada yang di akhir waw, ada yang di akhir ya. Kita taunya dari fiil mudhari. Fiil mudhari. Kalau fiil mudhari'nya da'a yad'u ini kan alif. Alif ini nggak dihitung. Tapi yad'u, nah ini kan waw. Maka di sini nakis waw. Ini contohnya ya. Ini contoh dari fiil nakis. Ini nanti ada perbedaan juga dari segi tasrif. Coba dibaca dulu ya, 4 baris ke bawah. Silakan dari Bu Ika ya. Yang da'a ya Ustaz. Nah, dari da'a. Da'a yad'u, du'a, da'i, mad'uun. Pun ya. Mad'uun. Ud'u la tad'u. Tala yatlu tilawatan talin matluun utlu latatlu naja yanju najatan najin manjuun unju latanju roja yarju rojaan rojin marjuun urju latarju Urju latarju. Nah, itu berharap ya. Yang bawahnya silakan Nisa. Ghaza yaghzu ghazwan ghazi maghzuun ughzu la taghzu artinya berperang. Khala yakhlu khuluwan khalin makhluwun ukhlu la takhlu artinya kosong. Afa ya'fu afwan afin ma'fuun fu'fu la ta'fu artinya memaafkan. Syaka yashku syakron syakin mashkuun syakwan syakin mashkuun usku la tashku artinya mengatakan. Jadi ini fiil nakis ya. Kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada di tasrif fiil nakis. Jadi untuk masdar fiil mudhari emang seperti itu ya. Pokoknya fiil madi, fiil mudhari dan masdar itu emang harus dihafal. Seperti biasa ya. Yang namanya fiil kan fiil madi, fiil mudhari, masdar harus dihafal. Nah, untuk isim fa'il, isim fa'il ini nanti caranya, jadi kita panjangkan huruf pertamanya, dikasih alif ya. Da'a menjadi da'in, habis itu huruf akhirnya itu dikasroten, langsung aja da'in. Tala menjadi talin, najam menjadi najin. Roja menjadi rojin. Ghoza menjadi ghozin. Ya. Jadi memang seperti itu, ya. Kasroten ya, emang kaidahnya kasroten. Cuma nanti kalau dikasih alif lam itu nanti bukan kasroten, nanti ada ya-nya. Ya. Dain nanti kalau dikasih alif lam jadi adai, ada ya-nya, ada ya-nya. Itu sama. Nanti di ajwaf waw atau ajwaf ya pasti seperti itu. Selanjutnya untuk isim maf'ul itu nanti mad'uun ya. Kita ambil fi'il mudhari. Fi'il mudhari yad'u, ya-nya diganti mim. Habis itu wawunya nanti diharokatin ya. Ditasdidkan dan diharokatin. Jadi yad'u menjadi mad'uun, yatlu menjadi matluwun. Yanju menjadi manjuun. Ya kan?
ya-nya tinggal diganti mim, wawunya ini ditasydidkan. Untuk fi'il amr, fi'il amrnya ini ngikut kaidah yang namanya fi'il sulasi ya. Kalau bab 1 kan fa'ala yaf'ulu kata bayak tubuh menjadi uktub kan. Uktub. Nah, kita ditambahin hamzah juga. Ini ditambahin hamzah. Jadi ud'u. Nah, cuma bedanya kalau di sini nanti bentuknya seperti fi'il mudhari tapi nanti wawunya di huruf ilahnya dihilangin. Ya. Langsung aja ini menjadi ud'u. Langsung aja menjadi ud'u. Kalau yatslu menjadi langsung utlu. Yanju, unju, yarju, urju. Kalau fi'il nahi seperti biasa, fi'il nahi hukumnya sama seperti Fi'il amr. fi'il amr. Fi'il nahi hukumnya sama seperti fi'il mudhari. Jadi tinggal tambahin la saja. Yad'u menjadi la tad'u, yanju menjadi la tanju. Seperti itu ya bab 1. Ada pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Untuk bab 2 nah, sekarang yang ya ini nakis ya. Nah, bentuknya seperti ini Roma Yarmi. Silakan dibaca ya. 5 ke bawah Nisa ya, 5 Nisa dulu 5 ke bawah. Romayar, miromyan, romin, marmiyun, irmi, latarmi, artinya melempar. Bana yabni, binaan, banin, mabniyun, ibni, latabni, artinya membangun. Kafa yakfi, kifayatan, kafin, makfiyun, ikfi, latakfi, artinya mencukupi. Jaro ya jadi jarian, jari, majriyun, ijri, latajri, artinya berlari. Baka yabki, bukaan, bakin, ibki, latabki, artinya menangis. Silakan selanjutnya Bu Ika ya. Jana yajni kinan janin majniyun ijni latajni hama yahmi hamyan hamim mahmiyun ihmi latahmi haka yahki hikayatan hakin mahkiyun ihki latahki mado yamdi madon madin imdi latamdi aso yaksi yatan asin maksiyun iksi latasi. Nah, ini bab 2 ya. Kalau bab 2 maka nanti mesti ya ya, kan fa'ala yaf'ilu. Maka nanti di sini Roma Yarmi ini nakis ya. Untuk nakis ya ini tasrifnya yang pertama untuk fi'il madi, fi'il mudhari, masdar sama seperti biasa, emang seperti itu. Untuk isim fa'ilnya bentuknya sama seperti bab 1 tadi. Kalau tadi Khalin, Ghazin, Syakin ini juga sama. Roh, jadi rohnya dipanjangkan, habis itu mimnya langsung dikasroten, romin. Bana menjadi banin, kafa menjadi kafin ya. Kalau dikasih alif lam jadi kafi, al-kafi ya, al-kafi. Jarom jadi jarid, nanti kalau dikasih alif lam al-jari ada yaknya. Ya, jarin, bakin, al-baki. Nah, ini ketika isim fa'il sama. Untuk isim maf'ulnya sama seperti bab sebelumnya, yaitu yaknya diganti mim, langsung aja yarmim jadi marmiyun. Yarmim jadi marmiyun. Ya beniyun jadi mabeniyun. Ya kan? Fi'il mudhari kan ya beni, nanti yaknya diganti mim, langsung aja mabeniyun. Yaknya nanti diharokatin mabeniyun. Yakfim jadi makfiyun. Ya jerim jadi majriyun. Jadi yaknya diganti mim, yaknya nanti
Ya yang di depan diganti mim, majri, ya yang di belakang dihidupkan, majriun. Untuk fi'il amrnya, ijri, nah seperti biasa, ditambahin alif. Alifnya berharokat kasroh, karena bab 2 ya. Bab 2 kan kasroh. Seperti dorobaya dribu idrib, jala saya jelisu, ijlis. Kan kasroh ya, ini juga sama, nanti ditambahin kasroh. Alifnya kasroh. Irmi ibni ikfi, bedanya kalau yang di fi'il ini nakis, nanti harokatnya emang seperti ini. Harokatnya emang kasroh dan ini huruf ilahnya hilangin. Yarmi, yaknya dihilangin, nanti harus irmi. Kalau tadi kan domah ya. Kalau bab 1 domah. Urju, uzu, ukhlu, udu'u. Tapi kalau ini irmi, ibni, ikfi. Seperti itu ya. Nanti menjadi la tarmi, la tabni, la tazni, la tabki, la tahmi, la tahki, la tamdi. Itu untuk yang lain-lainnya, untuk fi'il nahi ya. Ada pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Kalau tidak ada langsung masuk ke bawahnya. Kita lanjut dulu. Bab 3-nya silakan dibaca ya Bu Ika, bab 3-nya. Ayat A. Ja'a yar'a di ayatan ra'in mar'iyun il'a latar'a sya'a yas'a yan sa'yan sya'in mas'iyun is'a latas'a naha yanha nahyan nahin manhiyun inha latanha. Kalau bab 3 ini karena dia fathah ya. Ro'ayar A, tapi nanti belakangnya tetap ada yaknya ya. Untuk melihat di sini ya, di sini kan ada yaknya ya. Nanti tetap ro'ayar A. Sa'ayas A ya. Meskipun harokatnya fathah tapi tetap ada yaknya. Dan dia maksudnya tetap ajwaf. Ajwaf ya, kok ajwaf nakis ya. Untuk cara perubahannya sama seperti sebelumnya, yaitu kalau misalkan isim fa'ilnya menjadi ra'in, jadi huruf pertama dipanjangkan, habis itu di huruf akhirnya dikasrotenkan, ra'in, sa'a sama seperti biasanya sa'in, nah seperti biasanya menjadi nahin ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di huruf pertama dipanjangkan, dikasih alif, huruf keduanya dikasrotenkan. Untuk isim maf'ulnya juga sama. Nah, ini Kak yar'a nanti jadi mar'iyun. Nah, ini bedanya nanti kalau tadi kan ngikut ya. Kalau nanti ainnya jadi kasroh juga, mar'iyun. Yas'a menjadi mas'iyun. Yanha menjadi manhiyun. Terus untuk fi'il amrnya ngikut fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan fathah. Ro'a yar'a fathah. Maka di sini menjadi ir'a. Ya, sa'ayas a fathah juga menjadi is'a. Nahayanha menjadi fathah, jadi inha langsung. Ya, latar a latas a latanha, tanha, latanha. Berarti ikut fi'il mudhari ya. Seperti biasa fi'il amr dan fi'il nahyi itu hukumnya ikut fi'il mudhari. Nah, untuk bab 4 silakan dibaca ya. Bab 4 ini sebenarnya sama seperti bab 3 juga cara perubahannya. Tapi silakan dibaca dulu. Silakan Nisa ya. Khosya, yakhsya, khosyatan, khosyin, makhsyiyun, ikhsya, la takhsya artinya takut. Radiya yarda ridon radin, mardiyun irdo la tardo artinya meridhoi. Nasyayan sa nisyanan, nasin mansiyun insa la tansa artinya lupa.
Laqiya yalqu liqa'an laqin malqiyun ilqu la talqu artinya bertemu. Nah, kalau untuk bab 4 ini cara perubahannya sama seperti bab 3 karena fi'il mudhari'nya kan fathah. Jadi khosya yakhsha nanti khosyatan, isim fa'ilnya khosin. Jadi hukumnya sama. Untuk isim maf'ulnya juga sama kayak di sini tadi mar'iyun, ini makhsyun ya, meskipun yar'ani yakhsha sama, tapi ini makhsyun. Untuk fi'il amarnya juga sama, ir'a, jadi ikhsha, irdo, insa, ilqa kan sama ya. Untuk fi'ilnya juga sama, la takhsha, la tardo, la tansa, sama la talqa. Yang terakhir ini ada bab 5. Bab 5 ini rokhwa, yarku, rokhawatan. Ini bab 5 ini bab yang untuk sifat ya. Jadi ini jarang dipakai ya. Tapi nanti ada sifatnya ya. Halwayahlu halawatan sifatnya nanti hulwun manis. Jadi itu namanya fi'il naqis. Ada pertanyaan tentang fi'il naqis? Tidak ada. Jadi ini fi'il naqis ini juga lumayan banyak ya, fi'il-fi'il yang bentuknya seperti ini, yang huruf ilahnya di belakang atau fi'il naqis. Nanti cara merubahnya ya seperti ini. Ya. Kalau antum nggak mau ngafal ini nggak apa-apa, tapi nanti kalau antum menemukan fi'il naqis berarti antum sudah tahu perbedaannya. Kalau lupa tinggal lihat buku, kan ada bukunya atau ada PDF-nya kan. Jadi yang penting antum sudah tahu bahwasanya fi'il itu ada perubahan yang berbeda ketika fi'il mu'tal ya. Dan itu kan antum sudah tahu dari mithal, ajwaf sama nakis ya, masing-masing memiliki perubahan yang berbeda-beda. Sehingga nanti ketika antum menemukan fi'il itu, nanti antum nggak bingung cara merubahnya kok gini. Nah, antum sudah pernah belajar. Kalau lupa ya setiap orang ya pasti lupa. Kalau lupa tinggal dilihat buku lagi ya. Oh, perubahannya seperti ini sehingga nanti bisa nginget-nginget terus. Karena ya emang seperti itu. Nanti kalau udah sering terbiasa, udah sering melihat, lama-lama akan hafal sendiri. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk besok Jumat, apakah mau tetap belajar? Sebenarnya insya Allah bisa ya. Setelah Jumatan ya, paling jam 1-an. Besok Terserah bisa yang lain. belajar? Terserah yang lain. Yang lain gimana? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah tidur, Mi. Afwan Ustaz, anaknya jadwalnya bentrok sama talaki. Tapi kalau talakinya pagi seperti tadi, insya Allah bisa. Oh, nah. Nisa gimana? Kan ya nggak apa-apa. Tahu kalau mau diganti hari Senin depan ya nggak apa-apa. Diganti minggu depan. Tidak apa Ustaz, minggu depan aja nih. Oke, nah. Bentar deh. Nanti minggu depan aja ya. Berarti minggu depan Senin, Selasa, Rabu. Kalau ada halangan ya. Kalau nggak ada halangan. Senin anak belum tentu bisa. Ya nanti lihat ya. Selasa, Rabu, Kamis atau Senin, Selasa, Rabu. Penting minggu depan ada 3 pertemuan ya. Ya ada 3 pertemuan minggu depan. Ini targetnya kalau bisa ini bulan ini biar kita selesaikan ya buku ini. Ini juga tinggal dikit. Nah, tapi nanti kalau sudah selesai sebelum bulan ini gimana? Kalau emang sudah selesai sebelum bulan ini, nanti anak tambahin materi-materi yang tentang ngomong ya. Prakteknya maksudnya. Tentang prakteknya. Antum kan sudah belajar tasrif istilahi sama tasrif lugawi, nanti tinggal belajar prakteknya. Kalau emang sudah selesai sebelum 1 bulan, nanti biar pas ya, biar bulan depan itu udah, maksudnya di bulan Maret, kalau anak masih bisa ngajar nanti biar
ganti buku. Jadi kita paskan targetnya buku ini habis bulan ini. Tapi kalau sudah habis sebelum 1 bulan, karena ini kan tinggal dikit lagi ya. Nah, ya udah nanti anak tambahin pelajaran yang sekiranya bisa langsung praktek ya. Dalam artian kayak tasrif lugawi kan kemarin antum sudah belajar, tapi kan belum banyak praktek kan. Nah, itu nanti anak kasih pelajaran seperti itu. Sehingga nanti bisa sampai mungkin ya, sampai hafal. Karena ya banyak juga ternyata yang sudah belajar ini, tapi belum mungkin padahal sudah belajar dari lama. Nah, itu gara-gara apa ya? Gara-gara kurang praktek ya. Antum di sini masih cuma belajar teorinya saja, belajar cara merubahnya, tapi belum praktek. Ya. Kalau belum praktek nanti belum melekat ya. Nah, karena yang dibutuhkan dalam ilmu itu cuma 2. Nggak ada yang setengah-setengah, melekat atau tidak ya. Melekat atau tidak. Melekat atau tidak. Nggak ada yang setengah-setengah. Melekat. Ya, jadi kalau setengah-setengah itu ya dimasukkan di yang tidak ya, berarti belum ya. Sama seperti menghafal Al-Quran itu ada 2. Ada yang mungkin sama tidak, nggak ada yang tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah ujung-ujungnya nanti nggak hafal juga ya. Maka kalau masih tengah-tengah kita harus menaikkan sehingga sampai menjadi melekat ya. Kalau melekat ini mungkin ya. Dan itu butuh proses dan itu butuh usaha juga ya. Percuma kalau nanti anak kasih pembelajaran tapi dari diri sendirinya nggak mau ya, nanti ujung-ujungnya tetap nggak bisa. Jadi harus dari 2 sisi ya, dari faktor eksternal sama faktor internal. Faktor eksternalnya dari anak yang ngajarin ya, karena aslinya nggak anak ajarin, karena ini kan bisa praktek sendiri, tapi mumpung nanti kalau masih ada waktu anak tambahin. Dan yang kedua faktor internal, faktor diri sendiri, harus usaha, harus menghafal, harus berani mikir ya, karena itu membutuhkan cara mikir ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu, karena banyak evaluasi yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah belajar, tapi ternyata masih lama mikirnya, atau entah belum mungkin atau entah nggak pernah diulangin lagi sehingga lupa. Nah, itu kan rugi ya kalau kayak gitu, sayang sekali. Padahal yang di buku ini sangat penting. Ya, kalau antum tidak belajar buku ini, habis itu langsung masuk di kalam ya contohnya, atau di buku-buku yang ngomongnya lebih ke speaking, itu nanti nggak ada penjelasan sedetail ini. Fiil nakis seperti ini kan adanya cuma di buku ini kan, pembelajaran qawaid seperti itu. Dan nanti kalau nggak paham di buku ini nanti agak bingung nanti di situ yang di kalamnya. Ini kenapa kok dirubah? Yaqra'u membaca. Kalau saya membaca aqra'u, kenapa kok dirubah seperti itu? Nah, itu kan mungkin kalau sama anak mungkin anak jelasin. Seperti biasa kalau sama anak apapun materinya, kalau masalah ada qawaid tetap anak jelasin meskipun belajar kalam. Kalau sama anak pasti anak jelasin, tapi kan kadang nggak semua seperti itu. Kadang ada yang belajar kalam ya udah nggak jelasin kaidah, yang bisa ya bisa, yang nggak bisa ya nggak bisa. Kan ada orang yang seperti itu. Tapi kalau anak sama anak insya Allah anak jelasin, tapi jelasinnya nggak terlalu detail. Karena kan fokusnya di kalam ya anak jelasin seperlunya. Nanti yang lainnya ya antum harus pahamin dari yang antum pelajari di buku qawaid ini ya. Jadi seperti itu ya. Maka nanti insya Allah setelah buku ini selesai nanti kita akan praktek juga di materi yang sudah dipelajari, terutama yang pelajaran-pelajaran yang penting ya. Kalau fi'il mu'tal ini nanti ya maksudnya kita lihat dulu, kalau masih ada waktu kita praktekkan juga. Cuma kalau nggak ada waktu ya kita praktek yang biasa-biasa aja, fi'il yang biasa. Karena itu yang sering keluar, itu yang penting ya. Paham ya? Saya bicara ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa atau Senin ya. Tapi kemungkinan Senin saya juga kadang nggak bisa ya. Nah, nanti lihat dulu lah. Nanti Selasa, Rabu, Kamis atau Senin, Selasa, Rabu, yang penting minggu depan nanti ada 3 pertemuan ya, insya Allah. Nah, tadi bikaratul hamdalah. Doa kafaratul majelis.
Syukran ala husni itmamikum. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar. wabarakatuh.